kalau dia ditangkap, saya hitung apa tuh, apa namanya, si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, tuh Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku. Jangan jadi koruptor. Saya titip. Nanti 26 tahun yang lagi, saya tidak tahu saya berada di mana. Mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalian. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap, aku datang kok. Ya, nah iyalah. Masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Megawati ditetapkan sebagai tersangka kasus Harun Masiku pada Januari 2025. Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan Presiden Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Januari lalu. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan Presiden Prabowo telah menurunkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto beserta buronan lainnya terkait kasus Harun Masiku. Namun benarkah Megawati resmi ditetapkan sebagai tersangka karena terkait kasus Harun Masiku? Megawati akan dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Loh, kok bisa? Karena ternyata di surat penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR ada cak basahnya Megawati. Apa bisa tersentuh itu pun bisa. Dia itu ketua umum loh, pun bisa dipanggil. Tapi dia presiden pun cuma 2 tahun. Apa nggak takut KPK pun? Nggak pernah takut. Siapa kali? Ada yang komentar, jangan calling komentar ya. Bung, kenapa bajunya nggak ganti? Kok pakai yang itu lagi? Ya, tahu sendirilah kalian, ya kan? Ini musim liburan, baju harus dihemat-hemat. Lagian kan bau badanku kan nggak kecil sampai sama kalian kan, nggak nyampe ke situ kan? Ya, jadi banyak berbagai pihak mengatakan bahwasanya nggak susah untuk Megawati dipanggil KPK karena dia itu orang paling berpengaruh di bangsa ini. Kapan? Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang, ya.
kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai akankah Ibu Megawati akhirnya menjadi tersangka berikutnya dalam kasus Harun Masiku. Karena ini sedang dibicarakan ya. Menarik, ya kenapa ya? Yang sudah saya baca lama sih ya. Kalau saya baca dulu di Tempo, surat PAW itu penggantian antar waktu yang menguntungkan Harun Masiku itu ditandatangani pastinya oleh Ketua Umum, dalam hal ini Ibu Mega, Sekjennya Hasto Kristianto, bahkan katanya Yasona Lawli ikut menandatangani. Itu yang saya baca sudah lama di Tempo, tapi yang terakhir ini cuma disebut Ibu Mega dan Hasto. Itulah salah satu yang sekarang sedang dipergunjingkan, apakah Ibu Mega akan jadi tersangka juga. Nah, makanya jangan di skip, saya akan bahas itu ya. Tapi seperti biasa lah ya, cepet aja nih ya. Ini ada beberapa yang ringan dan yang lucu lewat. Kita lihat nih ya. Deddy Sitorus sudah pernah saya bahas ya. Dia juga sekarang dilaporkan ke KPK. Kalau dulu dia ngoceh soal Kaisang yang naik private jet orang, ternyata dia semasa kampanye juga dapat gratifikasi, naik helikopter gratis berkali-kali. Ya, ini cuitan Intel Imut. Nah, maka oleh karena itu Intel Imut dibilang, ayo KPK sekalian tersangkakan Deddy Sitorus terkait kasus gratifikasi sewa helikopter dan pesawat buat kampanye. Bukan dia yang bayar, adalah bohirnya. Ya, oke lah. Nah, ini menarik ya. Kemarin tiba-tiba riuh rendah karena Kompas juga ikut memberitakan. Nah, ini dicuit oleh Ariana. Foto Hasto ternyata hilang di website resmi PDIP. Nggak ada fotonya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah raibnya foto Hasto itu mengindikasikan akan terjadi pergantian sekjen? Nah, kita tunggu saja. Ya, menarik, fotonya hilang. Nah, kita masuk nih ke Yasona Lawli. Ternyata Yasona Lawli ya, ketika dia kampanye ya, ini menurut Aprilika Yosi ini munafik dia katanya ya. Kenapa? Di satu sisi menjelek-jelekan Jokowi, fitnah, tapi di sisi lain masih berharap tuanya. Anda lihat di situ gambar posternya, ada Ganjar, ada Jokowi, ada Megawati, ada Bung Karno. Ya kan? Di satu sisi dia jelekan, di fitnah dan lain-lain, tapi mengharapkan tua. Astaga. Nah, ini lebih detail nih ya, waktu itu saya sudah singgung sedikit. Di sini Tribun News mengulas mengenai sosok Roni Sompi, yaitu Dirjen Imigrasi pada waktu itu. Dia itu pensiunan polisi loh, Irjen Pol ya. Tapi dia dicopot oleh Yasona Lawli dari Dirjen Imigrasi saat ramai kasus Harun Masiku di tahun 2020. Nah, singkatnya, tahun 2020 lalu Yasona Lawli mencopot Roni Sompi dari posisinya yaitu Dirjen Imigrasi. Nah, Yasona yang juga kader PDIP waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Di tengah desakan publik untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, yang hilangnya lebih misterius daripada cerita detektif terbaik, muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ia dengan lantang menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap. Pernyataan itu dilontarkan dalam peluncuran buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta. Bukan kalimat biasa, melainkan ancaman politik yang berlapis-lapis makna. Kalau Hasto ditangkap saya datang ke KPK, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah sekjen saya. Tegasnya, mari kita bedah. Pertama, pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya patronase politik dalam struktur partai. Seorang ketua umum memandang loyalitas kepada kader lebih utama daripada komitmen kepada hukum. Apakah ini bentuk keberanian seorang pemimpin atau justru bukti bagaimana hukum tunduk pada kekuatan politik? Kedua, ada ironi yang sulit diabaikan. Harun Masiku, tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, sudah bertahun-tahun menghilang. Namanya menghantui KPK seperti bayangan gelap yang tak kunjung terjawab. Namun, di sisi lain, suara tentang keberadaan Harun tenggelam dalam pusaran politik praktis. Di tengah desakan publik untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, yang hilangnya lebih misterius daripada cerita detektif terbaik, muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
ia dengan lantang menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap. Pernyataan itu dilontarkan dalam peluncuran buku Pilpres 2024, antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta. Bukan kalimat biasa, melainkan ancaman politik yang berlapis-lapis makna. Kalau Hasto ditangkap, saya datang ke KPK, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah sekjen saya. Tegasnya, mari kita bedah. Pertama, pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya patronase politik dalam struktur partai. Seorang ketua umum memandang loyalitas kepada kader lebih utama daripada komitmen kepada hukum. Apakah ini bentuk keberanian seorang pemimpin, atau justru bukti bagaimana hukum tunduk pada kekuatan politik? Kedua, ada ironi yang sulit diabaikan. Harun Masiku, tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, sudah bertahun-tahun menghilang. Namanya menghantui KPK seperti bayangan gelap yang tak kunjung terjawab. Namun, di sisi lain, suara tentang keberadaan Harun tenggelam dalam pusaran politik praktis. Dan kini, alih-alih mendorong penuntasan kasusnya, justru ada pernyataan yang seolah membangun benteng pertahanan bagi sekutu politik. Ketiga, mari bicara soal tanggung jawab. Megawati menyebut dirinya bertanggung jawab kepada kadernya. Tapi bukankah tanggung jawab pemimpin seharusnya lebih besar daripada sekadar melindungi lingkaran dalam? Di mana suara untuk rakyat yang lelah dengan ketidakadilan hukum? Di mana keberpihakan kepada publik yang terus-menerus dirugikan oleh korupsi? Jika hukum adalah panglima, mengapa ada ancaman untuk mendatangi lembaga anti rasuah ketika salah satu tokoh partai terlibat? Bukankah ini seolah menempatkan hukum sebagai subordinasi politik? Ini bukan sekadar persoalan individual, tapi cerminan dari lemahnya integritas sistem. KPK, yang dulu digadang-gadang sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, kini diuji lagi. Apakah mereka berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Ataukah ancaman politik akan memaksa mereka mundur? Pernyataan Megawati ini seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Harun Masiku belum tertangkap, Hasto Kristianto menjadi perbincangan, dan KPK terus berada di bawah tekanan. Dalam drama ini, rakyat hanya menjadi penonton, terjebak dalam alur cerita yang sama sekali tidak menghibur. Politik kita memang penuh ironi. Di satu sisi, kita berbicara tentang hukum, etika, dan moral. Tapi di sisi lain, praktiknya justru menjadi antitesis dari semua nilai itu. Akankah kita terus membiarkan ini terjadi? Atau sudah waktunya kita berhenti menjadi penonton pasif dan mulai menuntut keadilan yang sebenarnya? Pertanyaan ini penting, tapi sulit dijawab. Karena politik, bagi banyak elit, lebih mirip permainan catur. Pion bisa dikorbankan, tapi raja harus dilindungi mati-matian. Dalam hal ini, siapa sebenarnya pion dan siapa rajanya? Apakah Harun Masiku hanya sekadar pion kecil yang dijadikan kambing hitam, sementara sekian banyak kepentingan besar lainnya bersembunyi di balik layar? Publik sebenarnya sudah muak. Bukan cuma soal Harun Masiku yang masih buron, tapi juga soal bagaimana hukum seringkali dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Ketika rakyat diminta percaya pada hukum, mereka melihat ada yang lain. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Buronan seperti Harun bisa hilang begitu saja, tanpa jejak. Sementara pencuri ayam atau pengendara motor tanpa helm cepat sekali ditangkap. Dan mari kita tidak lupa, ini bukan pertama kali hukum seperti dijinakkan. Drama politik serupa sudah sering terjadi. Kita tahu persis bagaimana pola ini bekerja. Ketika kepentingan partai atau elit terganggu, mereka merapatkan barisan, bukan untuk memperbaiki sistem, melainkan untuk melindungi diri sendiri. Kalau perlu, mereka menciptakan narasi heroik seperti tanggung jawab kepada kader untuk menjustifikasi tindakan mereka. Ironisnya, di tengah semua ini, rakyat tetap disuguhi cerita yang sama. Korupsi dianggap masalah besar, tapi penanganannya selalu terasa seperti setengah hati. Setiap kali ada kasus besar, apa yang kita lihat? Manuver politik, ancaman, pernyataan bombastis, dan pada akhirnya sepi. Tidak ada penyelesaian nyata. Lalu, bagaimana nasib KPK di tengah situasi ini? Lembaga yang dulu disegani ini sekarang lebih sering menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka masih punya keberanian untuk bertindak tegas, atau mereka hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu? Kalau Hasto benar-benar terseret kasus ini,
apa yang akan dilakukan KPK? Apakah mereka akan bertindak sesuai hukum atau menyerah pada tekanan politik? Sebagai rakyat, kita harus mulai bertanya lebih keras. Sampai kapan kita membiarkan elit politik memainkan hukum seperti mainan pribadi mereka? Sampai kapan kita menerima narasi-narasi kosong tentang tanggung jawab, sementara yang terjadi adalah pembiaran terhadap korupsi? Pernyataan Megawati seharusnya menjadi alarm keras untuk kita semua. Ini bukan soal dirinya semata, bukan soal Hasto, bahkan bukan hanya soal Harun Masiku. Ini soal sistem yang makin rusak. Sistem di mana hukum bukan lagi milik semua, tapi milik segelintir orang. Dan kalau kita tetap diam, jangan heran jika drama ini terus berulang. Karena seperti yang sering terjadi, kekuasaan selalu membutuhkan penonton yang pasif untuk terus bertahan. Jadi apakah kita akan terus diam atau sudah waktunya bersuara? Pilihan ada di tangan kita, tapi ingat, waktu untuk memilih tidak akan selalu ada. Semakin jelas Harun Masiku bukan sekadar buronan biasa. Dia lebih dari itu, seperti kepingan puzzle yang hilang, menyimpan rahasia besar yang mungkin mengguncang fondasi PDIP sendiri. Bayangkan, bertahun-tahun berlalu sejak ia ditetapkan sebagai buronan, namun upaya mencarinya seperti jalan di tempat. Apakah ini murni soal keterbatasan aparat, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan?